Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mendiskusikan hasil diskusi kami, yaitu dengan materi upah, uang, dan upah real, serta hubungan antara produktivitas dan upah, mata kuliah mikroekonomi yang diampu oleh Ibu Sri Utami SPD MPD. Adapun anggota kelompok dari kelompok 1 terdiri dari 5 orang. Yang pertama Nur Asimah Salsa, yaitu saya sendiri sebagai moderator, Hairianti, Nur Asisah Febriani Safitri, Nur Asisah Putri, dan Nur Azizah. Adapun pokok pembahasan yang kita bahas pada materi ini, yaitu upah uang dan upah real. Yang pertama perbedaan upah uang dan upah real, yang kedua cara menghitung upah real, dan materi kedua itu hubungan antara produktivitas dan upah. Yang pertama produktivitas dan upah real, yang kedua sumber-sumber kenaikan produktivitas. Materi yang pertama yaitu perbedaan upah uang dan upah real. Upah uang adalah jumlah pendapatan yang diterima pekerja dalam bentuk mata uang sebagai imbalan atas pekerjaan yang dilakukan tanpa memperhitungkan tingkat harga barang dan jasa dalam perekonomian. Sementara itu, upah real mencerminkan daya beli dari upah uang tersebut karena telah disesuaikan dengan tingkat inflasi. Artinya, upah real menunjukkan seberapa banyak barang dan jasa yang benar-benar dapat dibeli oleh pekerja dengan penghasilannya. Secara keseluruhan, memahami dan membedakan antara upah uang dan upah real sangat penting dalam analisis ekonomi mikro, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja. Upah real memberikan gambaran yang lebih utuh tentang kualitas hidup pekerja dan menjadi dasar dalam merancang kebijakan pengupahan yang efektif dan berkeadilan. Baik, materi selanjutnya saya lempar ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Materi selanjutnya yaitu cara menghitung upah real. Nah, upah real merupakan indikator fundamental dalam ekonomi tenaga kerja yang menggambarkan daya beli aktual dari upah yang diterima oleh pekerja setelah dikoreksi oleh inflasi. Nah, dari tahun ke tahun, berbagai jenis barang dan jasa mengalami kenaikan atau perubahan harga yang tidak seragam. Perubahan harga-harga perekonomian dalam setiap negara biasanya digambarkan dengan menciptakan indeks harga, yaitu suatu indeks yang menggambarkan tentang tingkat rata-rata perubahan harga dari waktu ke waktu. Adapun perhitungan upah real dapat dilakukan dengan rumus, di mana upah real sama dengan upah nominal dibagi dengan indeks harga konsumen dikali dengan 100. Dalam hal ini, upah nominal adalah pendapatan yang diterima dalam uang tanpa memperhitungkan perubahan harga. Sementara indeks harga konsumen mengukur rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang dikonsumsi oleh rumah tangga. Oleh karena itu, meskipun upah nominal meningkat, jika inflasi juga meningkat secara signifikan, maka daya beli pekerja bisa saja tetap atau bahkan menurun. Berikut ini contoh perhitungan upah real pekerja. Next. Dapat kita lihat di tahun 1995, upah uangnya sebesar 100.000, harga konsumennya 100, dan upah realnya dapat kita hitung dengan rumus indeks harga dibagi dengan 100 dibagi dengan indeks harga, kemudian dikali dengan upah uang. Maka hasilnya 100 dibagi dengan 100 dikali dengan 100.000, hasilnya 100.000. Kemudian yang di tahun 1997, upah uang besar 150.000, indeks harga konsumen sebesar 125, maka upah realnya sama dengan 100 bagi 125 dikali dengan 150.000. Hasilnya sama dengan 120.000. Begitupun seterusnya. Nah, berdasarkan tabel tersebut dapat dilihat bahwa tabel tersebut menunjukkan contoh hipotesis perhitungan upah real dengan menggunakan indeks harga barang konsumen. Berdasarkan angka tersebut dapat disimpulkan bahwa walaupun di antara tahun 1995 sampai dengan tahun 2005, upah uang telah menjadi 6 kali lipat. Kenaikan upah real hanya mencapai 1,5 kali lipat. Perbedaan yang besar tersebut disebabkan oleh kenaikan harga-harga atau indeks harga konsumen sebesar 4 kali lipat dalam tempo tahun 1995 sampai dengan 2005. Sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, materi selanjutnya saya persilakan ke pemateri ketiga. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu hubungan antara produktivitas dan upah. Produktivitas dan upah real. Produktivitas tenaga kerja merupakan ukuran penting dalam menilai efisiensi dan aktivitas tenaga kerja dalam menghasilkan output. Produktivitas biasanya diukur berdasarkan output per tenaga kerja atau output per jam kerja. Dalam teori ekonomi klasik, terdapat asumsi bahwa peningkatan produktivitas akan berbanding lurus dengan peningkatan karena pekerja yang lebih efektif cenderung menciptakan nilai tambah yang lebih besar bagi perusahaan. Upah real di sisi lain adalah ukuran dari daya beli nyata yang diperoleh pekerja dari pendapatannya.
Ketika produktivitas meningkat, maka biaya produksi per unit output jadi lebih rendah. Ia memungkinkan perusahaan memberikan upah lebih tinggi tanpa harus menaikkan harga barang. Selanjutnya, upah real yang diterima oleh tenaga kerja sangat bergantung pada produktivitas mereka. Produktivitas menggambarkan kemampuan tenaga kerja dalam menghasilkan output dalam periode tertentu. Semakin tinggi produktivitas, maka semakin besar upah yang dihasilkan pekerja, sehingga upah real pun cenderung meningkat. Hubungan ini dapat dijelaskan dengan menggunakan kurva MRP, Margin Reference Product, atau hasil penjualan margin dari terhadap tenaga kerja. Ketika produktivitas meningkat, maka kurva MRP bergeser ke kanan, yang berarti nilai produk marginal dari tenaga kerja juga meningkat. Hal ini menyebabkan terjadinya peningkatan pada upah real karena perusahaan tersebut membayar lebih tinggi untuk tenaga kerja yang produktif. Selanjutnya, pada gambar dijelaskan ketika kurva MRP bergeser dari MRP sama dengan DO ke MRP1 sama dengan D1, maka titik keseimbangan di pasar tenaga kerja berpindah dari EO ke E1. Akibatnya, tingkat upah naik dari W0 ke W1, yang menunjukkan bahwa peningkatannya produktivitas menyebabkan peningkatannya upah real. Dengan kata lain, apabila produktivitas semakin tinggi, upah real juga akan semakin tinggi. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, materi selanjutnya saya lempar ke pemateri keempat. Materi selanjutnya yaitu sumber-sumber kenaikan produktivitas. Peningkatan produktivitas tidak hanya berdampak pada kinerja individu, tetapi juga memiliki implikasi luas terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, daya saing industri, dan kesejahteraan masyarakat. Ada beberapa faktor yang menjadi sumber utama kenaikan produktivitas. Yang pertama, investasi dalam sumber daya manusia. Peningkatan kualitas SDM merupakan fondasi penting dalam upaya meningkatkan produktivitas. Pendidikan dan pelatihan kerja secara langsung memperbaiki kapasitas kognitif, keterampilan teknis, dan adaptabilitas pekerja terhadap perubahan teknologi atau proses kerja. Dalam pandangan teori human capital, manusia dianggap sebagai aset produktif dan investasi terhadapnya akan memberikan imbal hasil berupa peningkatan produktivitas kerja. Yang kedua, peran infrastruktur ekonomi. Ketersediaan dan kualitas infrastruktur ekonomi memainkan peran vital dalam menunjukkan aktivitas produksi. Jalan raya yang baik, jaringan listrik yang stabil, serta sistem telekomunikasi yang modern memungkinkan proses produksi berjalan lebih lancar dan efisien. Badilla et al. Pada tahun 2020 menekankan bahwa biaya logistik dan waktu tempuh yang lebih pendek akibat infrastruktur yang memadai akan meningkatkan produktivitas tidak hanya pada level pekerja tetapi juga pada level perusahaan dan industri. Yang ketiga, investasi swasta dan pemanfaatan teknologi. Modernisasi alat produksi dan penerapan teknologi mutakhir dapat mendorong efisiensi kerja secara signifikan. Investasi swasta dalam bentuk pembelian mesin otomatis, sistem manajemen berbasis digital, hingga perangkat lunak produktivitas mampu menggantikan proses manual yang memakan waktu. Wicaksono dan Dewi mencatat bahwa penerapan teknologi seperti Internet of Things, Big Data, dan otomatisasi mampu mempercepat proses produksi sekaligus mengurangi kesalahan manusia. Dalam ekonomi mikro, hal ini meningkatkan total faktor productivity, yaitu peningkatan output yang tidak berasal dari pertambahan input semata, melainkan dari perbaikan dalam cara input tersebut digunakan. Materi selanjutnya saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Baik, terima kasih atas tanya. Materi selanjutnya yaitu pengaruh upah terhadap produktivitas. Secara teoritis terdapat hubungan dua arah antara upah dan produktivitas. Di satu sisi, peningkatan produktivitas memungkinkan perusahaan memberikan upah lebih tinggi. Di sisi lain, kenaikan upah dapat menjadi insentif bagi pekerja untuk meningkatkan usaha dan loyalitas mereka terhadap perusahaan. Rahmi dan Rianto tahun 2022 menemukan bahwa di sektor informal, kenaikan upah minimum mendorong pekerja untuk bekerja lebih giat dan mengurangi tingkat perpindahan tenaga kerja atau turnover. Namun demikian, kebijakan ini
harus dirancang secara hati-hati agar tidak membebani pelaku usaha kecil yang berpotensi mengurangi jumlah tenaga kerja bila beban upah dianggap terlalu tinggi. Selanjutnya, lingkungan kerja dan kesehatan pekerja. Aspek non-material seperti kenyamanan lingkungan kerja, keselamatan kerja, dan perhatian terhadap kesehatan fisik maupun mental pekerja memiliki pengaruh besar terhadap produktivitas. Lingkungan kerja yang bersih, terang, aman, dan terorganisasi mendorong konsentrasi dan efisiensi. Studi oleh Ginting tahun 2023 menyatakan bahwa program kesehatan kerja seperti pemeriksaan berkala, fasilitas kesehatan di tempat kerja, dan jam kerja yang manusiawi berkontribusi pada berkurangnya absensi dan meningkatnya motivasi kerja. Dalam jangka panjang, perusahaan juga diuntungkan karena berkurangnya biaya akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja. Yang terakhir yaitu peran investasi asing langsung atau foreign direct investment. FDI bukan hanya membawa dana segar ke dalam negeri, tetapi juga membawa serta inovasi teknologi dan praktik manajerial modern. Hal ini menciptakan efek limpahan atau spillover effect terhadap perusahaan lokal. Dirgantara dan Santoso tahun 2024 mencatat bahwa perusahaan domestik yang berinteraksi dengan perusahaan asing mengalami peningkatan efisiensi operasional karena terpapar pada standar produksi yang lebih tinggi dan sistem manajemen berbasis hasil. FDI juga sering kali disertai dengan pelatihan tenaga kerja lokal, sehingga kapasitas dan keterampilan mereka meningkat tanpa harus membiayai pelatihan sendiri. Itu saja dari saya. Saya kembalikan ke moderator. Baik, kesimpulan dari materi kami yaitu pentingnya memahami perbedaan antara upah uang atau nominal dan upah real atau real wage dalam menganalisis kesejahteraan pekerja serta dinamika pasar tenaga kerja. Upah uang menggambarkan pendapatan serta nominal tanpa mempertimbangkan inflasi, sementara upah real menunjukkan daya beli akurat dari pendapatan pekerja setelah disesuaikan dengan tingkat harga. Perhitungan upah real sangat penting, terutama dalam penyusunan kebijakan pengupahan seperti UMP dan UMK. Tanpa mempertimbangkan nilai inflasi, kebijakan berbasis upah nominal dapat menyesatkan dan merugikan pekerja berpenghasilan rendah. Next slide. Sumber-sumber peningkatan produktivitas seperti investasi SDM, infrastruktur, teknologi, dan lingkungan kerja turut mempengaruhi keseimbangan tersebut. Itulah tadi presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.